Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini sampai detik ini kita masih dilimpahkan karunia nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmat tersebut yaitunya nikmat bisa melaksanakan fardu salat subuh berjamaah. Kalau kita bandingkan kepada saudara-saudara kita yang lain, banyak di antara mereka belum merasakan nikmat salat subuh berjamaah ini. Betapa banyak saudara-saudara kita saat sekarang ini sedang menikmati tidurnya, padahal mereka sehat secara fisik dan batin, tapi tidak terpanggil untuk melaksanakan fardu salat subuh. Tapi kita alhamdulillah diberikan oleh Allah kesempatan, dibangunkan tadi dengan mudah, azan dikumandangkan, mata kita tersintak, mudah kita datang ke rumah Allah ini untuk melaksanakan fardu salat subuh, bahkan secara berjamaah. Itu kalau dinilai tak ternilai betapa besarnya nikmat Allah yang satu ini, apalagi nikmat Allah yang lain-lainnya yang lagi. Kemudian salawat berserta salam senantiasa terucap dari lidah kita, lisan kita untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita selalu bersalawat kepadanya dengan ungkapan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali kalau kita lihat saat sekarang ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Sebagaimana kita ketahui, Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah seyogyanya, semestinya kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan kegembiraan dengan lahirnya seorang nabi yang membawa agama Islam, yang dengan agama Islam itu kita mendapatkan hidayah Islam sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita berbahagia dengan bentuk kegembiraan yang berbentuk macam kita rasakan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara saudara-saudara kita saat sekarang ini mengungkapkan kegembiraannya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini. Dia mengadakan majlis ta'lim, tabligh akbar, atau majlis-majlis ilmu yang lainnya. Maka kita yang saat sekarang ini dengan berada dalam majlis ilmu ini, marilah sama-sama kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal itu juga Nabi kita, kalau kita membaca sejarah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Tapi kenapa di bulan Rabiul Awal ini yang selalu dimeriahkan
diingati atau diperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sudah barang tentu syariat di dalam agama kita, segala bentuk kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan itulah yang ditampakkan ke khalayak umum. Tapi kalau dalam bentuk kesedihan atau musibah, kalau bisa itu didiamkan dan tidak usah diumbar-umbar. Dan salah satu bentuk kebahagiaan kita pada bulan Rabiul Awal ini adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kita syiarkan, kita tampakkan kebahagiaan itu. Dan itu sudah manusiawi. Kalau kita pakai logika saja, seorang orang tua yang lama menantikan anaknya lahir, kemudian ada ungkapan rasa syukur, bahagia, sehingga dipanggil orang untuk datang ke rumah berdoa atau syukuran. Apalagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa puasa hari Senin?" "Karena hari Senin itulah aku dilahirkan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memperingati hari lahirnya dengan berpuasa, puasa hari Senin. Kemudian di hadis lain sampai diriwayatkan juga, paman Nabi Abu Lahab yang kafir waktu itu, bukan muslim, ada rasa bahagia pada dirinya ketika lahir anak dari adiknya Abdullah waktu itu sebagai keponakannya. Bentuk kebahagiaan itu adalah bukan berpuasa, bukan mengaji, bukan sholat, tapi dia apa? Dia merdekakan budaknya Suwaibah waktu itu. Lahir ponakannya, anak dari adiknya Abdullah, Nabi Muhammad SAW bahagia dia karena ada keturunan dari nasabnya. Dia merdekakan waktu itu Suwaibah, salah satu pembantunya waktu itu. Kemudian Abu Lahab yang kafir ini, di riwayat lain dijelaskan bahwa dengan bentuk bahagia dan senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dia ungkapkan kebahagiaannya itu dengan memerdekakan budaknya atau pembantunya tadi, diringankan azabnya di neraka setiap hari Senin. Begitulah bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, bagaimana kita seharusnya ada rasa gembira, ada rasa syukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW, untuk selalu mengagung-agungkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Paling tidak minimal selalu bersolawat kepada beliau dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita, taklim kita yang sebelumnya kita membahas tentang Kitabul Fiqih, kitab fikih Syafi'i yang kita baca, yaitu Matan Takrib karangan Syekh Abu Suja. Sekarang kita sudah sampai kepada bab solat. Sebelumnya kita telah mulai dari bab toharah, bab wudu sampai yang membatalkan wudu, dan sekarang kita masuk kepada bab solat. Sebagaimana kita ketahui, solat adalah salah satu rukun Islam, dan solat itu adalah hal yang paling utama bagi kita selaku muslim. Di sini dijelaskan bahwa apa itu solat semuanya, mulai dari pengertian rukun-rukunnya, apa yang membatalkannya, dan apa-apa nanti sunat-sunatnya. As-salatu lughatan ad-du'a'u. Solat secara bahasa artinya adalah doa. Jadi secara bahasa solat yang kita lakukan tadi, atau yang 5 kali yang kita lakukan, atau solat-solat sunat yang kita lakukan, itu adalah doa. Tapi secara istilah solat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itulah arti solat secara istilah atau secara syar'i. Itu yang telah kita lakukan. Kalau secara bahasa, solat itu adalah doa, karena memang isinya doa semua. Doa kalau kita perhatikan baik-baik, mulai dari takbir, doa iftitah, doa ruku, apa semua itu doa-doa, sampai taslim, doa kita setelah sahur itu doa. Tapi secara istilah adalah perkataan-perkataan
Apa itu contohnya perkataan itu? Takbir, Allahu Akbar. Kemudian membaca Al-Quran, Al-Fatihah dan surat pendek itu adalah perkataan. Kemudian tasbih itu perkataan. Kemudian tasyahud, membaca tasyahud, kemudian salam. Itu adalah perkataan. Kemudian yang bagian perbuatan yang mana? Yang pertama takbiratul ihram, mengangkat tangan. Itulah perbuatan, pergerakan. Kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kembali lagi. Kemudian sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Itulah perbuatan-perbuatan. Tadi ada perkataan, ada perbuatan. Kemudian tentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dimulai dengan takbir tadi Allahu Akbar dan ditutup dengan salam. Itulah sebenarnya pengertian sholat, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian pembagian sholat, macam-macam sholat. Sholat yang selama ini kita lakukan ternyata ada dua macamnya, Bapak Ibu Ayah Bunda. Yang pertama sholatul mafruḍah, bahasa kitanya sholat fardu atau sholat wajib. Itu dia sholat yang 5: zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kemudian sholatul nafilah, sholat nawafil, sholat sunat. Sholat sunat ini nanti ada juga macamnya. Ada sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib disebut sholat rawatib. Ada nanti sholat sunnah selain dari sholat rawatib tadi. Ada nama sholat duha, sholat tahajud. Itu selanjutnya nanti. Hukum sholat fardu sama-sama sudah ketahui itu fardu. Fardu ain, wajib bagi setiap kaum muslimin muslimat. Itu fardu ain, wajib bagi setiap individu. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Di antaranya salah satu surat Al-Baqarah, wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian salat. Ini perintah. Perintah itu nilainya atau tujuannya wajib. Jadi dirikanlah oleh kalian salat, itu firman Allah dan surah Al-Baqarah. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun, dibina di atas 5 perkara. Di antaranya yaitu wa iqamatis shalah, melaksanakan salat. Kemudian kalau kita melihat sejarah, salat itu kapan diwajibkan? Apakah sejak Nabi Muhammad lahir atau apa? Ada sejarahnya. Salat itu diwajibkan pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj, pada malam Isra dan Mi'raj. Sama-sama kita ketahui ada salah satu peristiwa besar dalam sejarah umat Islam dan dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi diperjalankan dan dinaikkan, diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Di sana bertemu dengan Allah. Bukan berarti Allah di situ tempatnya. Allah tidak bertempat di situ, tapi Allah buat janji dengan Nabi di situ. Jadi jangan sampai mengatakan Allah itu di atas. Tidak, kita meyakini Allah itu tidak di atas. Karena Allah itu tidak bertempat. Tapi kenapa kok ke Sidratul Muntaha? Karena Allah buat janji dengan Nabi itu. Terserah Allah nanti kita mau membuat janji di mana. Jadi ketika itu peristiwa Isra dan Mi'raj itu, di situ Allah berjanji dengan Nabi bertemu. Disitulah perintah salat pertama kali diwajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada 27 Rajab. 1 tahun setengah, lebih kurang 1 tahun setengah sebelum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Lebih kurang waktu itu umur Nabi 49 tahun atau 50 tahun. Nabi hijrah ke Madinah itu umur 51 tahun. Kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj ini 1,5 tahun sebelum hijrah Nabi. Tapi lebih kurang umur Nabi waktu itu 49 tahun atau 50 tahun lah lebih kurang. Gitulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi sholat ini Nabi itu diangkat menjadi Rasul atau kenabiannya pada umur 40. 40 tahun ke 49 tahun itu Nabi hanya melaksanakan sholat yang di hadis lain disebutkan hanya sholat subuh dan sholat asar saja. Ada 2 rakaat di hadis lain. Jadi sholat yang lain itu belum ada. Pas waktu sholat Isra dan Mi'raj inilah datang sholat yang kelimanya. Itu langsung diajarkan oleh malaikat Jibril, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan tentang tata cara sholat yang 5 itu sendiri. Bagaimana sholat zuhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Begitulah diajarkan langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita ketahui sholat ini adalah
yang paling pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya di sini? Kata dalam kitab ini, hikmah salat tersebut adalah karena yang paling pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada hari kiamat salat. Jadi nomor satu ini salat. Jadi paling utama dan salat kita, hidup kita seorang muslim itu salat. Sampai hadis lain, as-salatu imaduddin, salat itu tiang pokok agama. Tegaknya agama dalam diri seorang muslim atau muslimah salatnya. Di hadis lain dilanjutkan, fa in shaliha salatu, apabila sah atau bagus salatnya maka sah baguslah amal-amal yang lainnya. Tapi sebaliknya, apabila buruk salatnya maka buruklah amalan-amalan yang lain. Banyak kenyataan kita lihat, dia rajin berhaji, rajin umroh bahkan tiap tahun, tapi sholat dia tidak pernah. Itu sama saja, yang utama dia tinggalkan, yang lain tuh, yang lebih utama tuh, dia lebih peduli. Padahal sholat yang lebih utama. Puasa, berzakat, rajin, tapi sholat dia tinggal. Itu yang masalah tadi. Nanti pas dihisab pertama sholat. Kalau sholat sudah benar, sudah bagus, amalan-amalan ke belakang itu mengikut. Tapi kalau pembukanya sholat yang pertama sudah bermasalah, rajin pun bagus pun amalan-amalan lain itu tidak dihisab oleh Allah, akan bermasalah. Jadi oleh karena itu marilah kita selalu menjaga sholat kita, terlebih sholat yang 5. Kemudian kenapa sholat ini dinamakan yang pertama itu penamaan sholat zuhur? Sholat zuhur dinamakan sholat zuhur karena zuhur artinya tampak. Adalah sholat yang pertama kali yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, yang diajarkan langsung oleh malaikat Jibril adalah sholat zuhur pada siang hari itu, sehingga dinamakan zuhur. Zuhur itu artinya punggung atau tampak. Jadi sholat yang pertama kali ditampakkan atau diajarkan adalah sholat zuhur, sehingga dinamakan sholat zuhur. Kemudian sholat asar. Sholat asar ini disebut dengan sholat sore. Asar itu dalam arti lain sore, mendekati maghrib. Kemudian setelah sholat maghrib, maghrib itu artinya matahari terbenam, disebut dengan sholat maghrib. Maghrib itu secara bahasa artinya matahari terbenam. Kemudian sholat isya. Isya itu artinya gelap atau kegelapan. Kan sholat isya itu dilaksanakan pada malam hari, pada gelap yang sangat, disebut dengan sholat isya. Dan sholat subuh. Sholat subuh itu adalah awal siang. Subuh itu secara bahasa artinya awal siang. Jadi awal hari dinamakan subuh. Kita memulai hari maka disanakan sholat subuh namanya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang masalah sholat ini, apabila sholat wajib tadi kita laksanakan, maka kita disuruh melaksanakan sholat sunat juga. Ada beberapa sholat sunat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Tadi telah dimulai, yaitu beberapa sholat sunat yang di dalam agama kita. Yang pertama ada 5 sholat sunat. Yang 5 yaitu adalah 2 Id, Idul Fitri, Idul Adha, 2 sholat gerhana matahari dan bulan, dan sholat istisqa. Ini adalah sholat sunat yang disunahkan berjamaah. 2 sholat Idul Adha dan Idul Adha dan Idul Fitri, kemudian 2 sholat gerhana dan sholat minta hujan atau sholatul istisqa. Kemudian sholat sunat yang mengikuti sholat wajib ada 10 rakaat. Jadi tadi ada 5 sholat wajib, ada sholat pengikutnya atau kita sebut dengan sholat rawatib. Nanti ada yang hukumnya muakkadah, sholat yang sangat dianjurkan karena Rasulullah mengajar melakukannya. Ada yang ghairu muakkadah, Rasulullah menyampaikan tapi Rasulullah tidak melakukan. Ada namanya muakkadah dan ghairu muakkadah. Yang muakkadah ada 10 sholat sunat rawatib tersebut. Mana dia yang 10 itu? Rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tadi sudah azan, sebelum iqamah kita melaksanakan 2 rakaat sholat subuh. Atau nama lain sholat sunat fajar. Itu sunat sangat dianjurkan. Rasulullah mengatakan sholatlah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian beliau mengerjakan juga. Itu yang disebut sunat muakkadah. Kemudian 2 rakaat rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Itu yang muakkad, yang sangat dianjurkan.
Kemudian wa rakaatani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah salat zuhur. Jadi qobliyah zuhur yang muakkad 2 rakaat dan ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ini yang muakkad saja. Tapi kan nanti ada biasanya 4 rakaat. Ustaz, oh ya, tadi nanti di penjelasan selanjutnya nanti ada tambahan. Kemudian rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib. Tadi 2 6 tambah ini 2 8. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian yang terakhir rakaatani ba'dal isya, 2 rakaat setelah salat isya. Jadi 8 tambah 2 10. Itu yang akad yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita melaksanakan yang fardu tadi yang 5, marilah seharusnya kita dengan kelapangan waktu kita biasakan dengan salat sunat rawatib ini, minimal yang muakkad ini, muakkadah ini. Kemudian salat yang apa? Yang ghairu muakkadah, yang tidak muakkad yang mana? Rakaatani awil arba'a qoblal asr. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Itu ghairu muakkadah. Kita lakukan bagus, tidak kita lakukan tidak apa-apa. Tapi kalau tadi ini sangat dianjurkan tadi 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat asar. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Tadi kan ba'diyah maghrib yang muakkad. Kalau yang ghairu muakkad 2 rakaat sebelum maghrib. Kalau biasanya kita di beberapa masjid ada waktu antara azan dan iqamah, laksanakan sholat itu. Tapi ada sebagian masjid setelah azan maghrib langsung dia iqamah. Tapi sebagusnya pengurus masjid melaksanakan ini, kasih jeda minimal 3 menit. Dalam 3 menit itu sudah bisa melaksanakan sholat qobliyah maghrib 2 rakaat. Kemudian qabla isya dan sebelum isya. Tadi kan ba'diyah isya yang ghairu muakkadah ini 2 rakaat sebelum salat isya. Kemudian yang tadi itu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Biasanya kita lakukan 4-4, tapi 2 yang muakkad, 2 yang ghairu muakkad. Itu tadi kalau kita jumlahkan semuanya tadi itu ada semuanya, kalau semuanya ada 16. Tapi di sini 17. Apa yang 17? Ditutup dengan witir 1 rakaat setelah ba'da salat isya. Jadi itu ghairu muakkad juga. Tidak kuat sunnahnya. Jadi kalau bisa itu sebagaimana kebiasaan para ulama dan para sahabat, mereka mengedepankan, memajukan salat witirnya sebelum salat tahajud. Salat isya, kemudian salat sunat ba'diyah 2 rakaat, ditambah 1 rakaat salat witir. Jadi salat witirnya didahulukan. Nanti ketika dia bangun, nanti dia tinggal salat tahajud aja 2 rakaat. Boleh seperti itu prakteknya. Atau seperti praktek yang biasa, salat tahajud dulu, kemudian salat witir. Minimal rakaatnya kewitirkan ganjil 1 rakaat minimal. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut kepada itu tadi salat sunat. Salat sunat yang mengikuti salat wajib. Tadi salat rawatib namanya. Kemudian kita lanjut kepada salat sunat selain salat rawatib. Salat sunat lain tapi dia bukan mengikuti salat fardu. Salat sunat lain. Apa di sini kata penulis? Wasalasu nawafil muakkad, dan 3 macam solat sunat yang muakkad yang sangat dianjurkan karena Rasulullah menjaga itu selalu waktunya mengerjakan. Dia menyampaikan kepada sahabat dan umatnya, beliau pun juga mengajarkan itu sunat muakkad. Apa solatnya? Solatul lail, solat malam. Solat malam ini 2 bentuknya Bapak Ibu. Solat malam ini setelah solat isya boleh sampai sebelum waktu subuh masuk kita melaksanakan solat malam. Dan rakaatnya bebas sesuai keinginan. Tapi kalau nanti kita sempat tidur dan terbangun, itu namanya salat tahajud. Salat tahajud itu artinya apa? Tarkul hujud. Tahajud itu tarkul hujud. Tarku itu meninggalkan, hujud itu tidur. Salat tahajud itu setelah meninggalkan tidur dia bangun. Namanya sama-sama salat malam, tapi bentuknya ada tanpa tidur, salat malam saja. Kemudian kalau sempat tidur dan terbangun, itu namanya sholat tahajud, disebut juga sholat malam. Tapi rakaatnya bebas sesuai kemampuan kita. Sanggup sampai sebelum waktu subuh, silakan. Sanggup 2 rakaat, silakan, sesuai kemampuan kita. Kemudian
wa sholatud duha. Salat sunat yang muakkad lainnya adalah salat sunat duha. Ini dijaga selalu oleh Rasulullah SAW. Salat sunat duha ini rakaat minimalnya 2 rakaat, maksimalnya 12. Tapi banyak dilakukan 8. Itu salat duha. Kemudian salat duha nanti ada juga dengan apa bedanya dengan salat isra? Kita biasanya ada salat isra. Salat isra itu adalah salat yang ketika masuk matahari sudah naik sepenggalan atau apalah, kalau di waktu kita itu waktu isra dilebihkan 20 menit sepertiga jam. Karena waktu matahari terbit itu ada waktu terlarang salat, tapi berdasarkan hadis Rasulullah SAW, siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia melaksanakan salat sunat 2 rakaat, maka pahala baginya seperti dia melaksanakan haji dan umroh. Tammatan 3 kali kata Rasulullah, sempurna. Jadi ketika kita nanti kita biasakan di sini salat subuh tadi dah berjamaah berzikir. Zikir kita sekarang dalam bentuk majlis taklim. Nanti kalau tidak ada majlis taklim, zikir kita ya berzikir perkataan subhanallah, tasbih, takbir, tahlil atau membaca Al-Qur'an. Kita tunggu sampai waktu Isra masuk. Kita tunggu 20 menit. Di sini disebutkan sulusus sa'ah. Sulusus sa'ah itu sepertiga jam, berarti 20 menit. Sebagian ustaz dah mengatakan 15 menit saja. Tapi kita ambil maksimal demi kehati-hatian. 20 menit kalau lapang waktu, setelah waktu Isra tanda di jam, baru kita laksanakan salat Isra 2 rakaat. Tapi beda dengan salat duha. Salat duha apabila kita salat subuh di masjid, kemudian sebelum matahari terbit kita telah keluar, kita tidak mendapati lagi salat Isra, karena berdasarkan hadis syaratnya duduk di masjid berdiam diri sampai terbit, salat Isra namanya. Tapi ketika ada keluar dari masjid nanti salat duha namanya lagi. Salat duha itu dimanapun boleh, baik di rumah ataupun di masjid. Tapi kebanyakan kalau salat duha Nabi melakukannya di masjid. Tapi salat sunat yang lainnya afdolnya di rumah. Sebagai bentuk apa? Memuliakan rumah dengan didirikan, dilaksanakan salat di situ sehingga nampak setidaknya rumah itu berkah, ada keberkahan. Kemudian di situ sering kita mengaji apapun, membacakan ayat Quran. Tapi kalau salat fardu, salat wajib, diutamakan ke masjid dan bahkan untuk berjamaah. Kemudian salat yang ketiga, salat sunat muakkad lainnya, yaitu salat tarawih. Salat tarawih sama-sama kita ketahui hanya waktunya tertentu, tidak sepanjang waktu. Beda dengan tadi salat lail itu sepanjang waktu, salat duha sepanjang waktu. Kalau tarawih ini hanya berlaku di bulan Ramadan saja, pada malam hari bulan Ramadan. Jadi di salat tarawih itu banyak keutamanya. Bisa kita malamnya melaksanakan salat tarawih, bisa melaksanakan salat lail, bisa melaksanakan salat tahajud. Gitulah keagungan, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak salat-salat. Bapak, Ibu, ayah, bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 3 salat sunat yang muakkad. Selanjutnya ada salat-salat lain yang tidak muakkad, yaitu dia disuruh oleh Rasulullah, yaitu salat istikharah. Salat istikharah ini salat apa? Sering kita dengar, salat kita lakukan ketika menghadapi 2 pilihan. Istikharah itu minta pilihan. Jadi bagaimana pelaksanaan 2 rakaat saja, sama seperti salat lain. Ketika kita dihadapkan kepada 2 pilihan, pilihan ini yang membuat kita ragu, kita minta pertolongan kepada Allah dengan melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Niatkan salat istikharah, nanti di doa baru sampaikan hajat kita. Kemudian banyak salat lain lagi, ada nama salat tasbih. Salat tasbih ini salah satu salat sunat juga yang ghairu muakkad, yang tidak muakkad. Di situ setiap rakaatnya kita disuruh membaca tasbih, dan banyak salat sunat lainnya. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan syarat wajib salat. Apa syarat wajib salat tersebut? Salat itu enggak sembarangan, ada syarat wajibnya. Disampaikan di sini wasara itu wujubi shalah salah satu asya. Syarat wajibnya salat. Kapan salat itu diwajibkan kepada seorang muslim atau muslimah? Yang pertama Islam, beragama Islam. Yang kedua baligh, telah baligh. Yang ketiga berakal. Yang pertama Islam.
Jadi orang yang Islam dia tidak wajib sholat ya, tapi kebanyakan ada orang yang mencari pencitraan saudara-saudara kita yang non muslim, dia melaksanakan sholat pakai peci atau apa, itu tidak dianggap sebenarnya itu. Kemudian karena 7 tahun mulai ingatkan mereka sholat nak sambil dibimbing. Itu masih berupa anjuran atau ingatan. Tapi ketika sudah sampai 10, wa adribuhum, dan pukullah mereka wa hum abna'u ashrin, dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Maksudnya pukul apa? Ketika tidak sholat, diberi penegasan sedikit, sholat lagi. Kalau tadi umur 7 tahun 7, 8, 9, 3 tahun waktu itu ingatkan dengan mengasih contoh sambil apa? Karena mereka itu belum balik, belum wajib, tapi sudah dibimbing. Tapi ketika sudah 10 tahun mulai ada penegasan, yaitu mulai dipukul. Tentu dipukul yang tidak membahayakan atau tidak membekas. Kemudian yang ketiga yaitu wal aklu, dan berakal, dan itulah dia untuk taklif atau batasan dia sudah dianggap mukallaf. Jadi berakal adalah batasan terakhirnya orang itu sudah dianggap mukallaf. Dia sudah Islam, bahkan sudah balik, tapi dia tidak berakal. Umur umpamanya sudah 20 tahun, sudah balik secara fisik. Nanti tanda-tanda baliknya di sini jalan. Apa tanda-tanda baliknya? Tanda-tanda balik di sini yang umumnya yaitu inzalul mani, keluarnya air mani bagi laki-laki dan perempuan. Itu secara fisik tanda seseorang itu balik. Yang kedua, nuzulud damul haid, keluarnya darah haid khusus bagi wanita. Yang ketiga adalah standar umurnya 15 tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Jadi umur anak kita kalau masih 14 tahun, dia belum mani, belum keluar. Kemudian kalau perempuan belum haid, tapi fisiknya kalau kita hitung-hitung umur tahun Hijriah sudah 15 tahun, itu sudah dianggap balik dalam agama kita. Syarat pertama umpamanya belum keluar air mani. Kemudian kalau anak perempuan belum haid juga, tapi umurnya kalau tahun Hijriah, Bapak Ibu Ayah Bunda sudah 15 tahun, itu sudah dianggap balik. Karena tahun baru tahun Hijriah itu lebih cepat dari tahun Masehi. Kalau tahun Masehi 365 hari dalam setahun, kalau tahun Hijriah lebih kurang 360 hari. Lebih cepat 5 hari. Jadi kita hitung kalkulasinya tahun Hijriah. Itu. Seandainya yang tadi itu belum ada, kita genapkan 15 tahun dan sudah dianggap balik. Kemudian apabila dia telah balik sudah, Islam sudah, tapi dia tidak berakal, mungkin sakit secara psikis, mungkin gila atau ada kelainan secara psikis atau psikologinya, maka dia tidak wajib baginya salat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasatin, tidak dihitung dari 3 hal. Maksudnya hisabnya, yaitu anin naim hatta yastaiqiz, orang tidur sampai dia terbangun. Kemudian anis sobi hatta yahtalim, dari seorang anak-anak sampai dia bermimpi. Nanti waktunya dia telah bermimpi sudah balik, baru dihitung seluruh amalnya. Wa anil majnun hatta yakil, dari orang gila sampai dia sehat akalnya, maksudnya normal kembali. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 3 itu loh syarat wajib sahnya sholat. Terpenuhi 3 ini, maka sholatnya bagi seorang tersebut wajib dia lakukan. Kemudian kita lanjutkan kepada syarat sah sholat. Kita lanjutkan. Tadi syarat wajib sholat, sekarang syarat sah sholat. Sekarang syarat sah ini kapan sholat itu dianggap sah? Ada beberapa syaratnya. Tadi kapan sholat itu wajib? 3. Kalau ini syarat sah sholat. Yang pertama yaitu toharul a'dha minal hadas wan najas, bersihnya anggota tubuh, anggota badan dari hadas dan najis. Itu udah pembahasan kita sebelumnya, hadas dan najis, bersih anggota tubuh kita. Kemudian yang kedua yaitu satrul aurat bilibasin tahir, menutup aurat
dengan pakaian yang bersih. Sama-sama kita ketahui aurat laki-laki itu antara pusat sampai lutut, bukan pusat dan lutut, tapi antara pusat dan lutut itu aurat wajib. Jadi seminimal-minimalnya keadaan darurat untuk pelaksanaan sahnya sholat kita tertutup yang bagian itu antara lutut sampai pusat. Keadaan mungkin darurat, pakaian serba kekurangan, itu intinya dulu yang tertutup. Kemudian kalau aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi sahnya sholat seorang wanita itu tertutup seluruh anggota tubuhnya, yang terbuka hanya wajah dan telapak tangan. Yang ketiga syarat sah sholat yaitu berdiri di tempat yang bersih. Tidak hanya cukup tadi pakaian atau badan saja yang bersih. Tentu di mana kita mendirikan sholat, baik sajadah atau tempatnya yang dilapisi sajadah itu pun juga harus bersih dari hadas dan najis. Kemudian yang keempat yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Semua yang syarat 1 sudah terpenuhi, syarat 2 sudah terpenuhi, syarat 3 terpenuhi, syarat keempat kita tidak tahu kita sholat zuhur jam 12, waktu sholat zuhur jam 12.05 lewat 5, lebih awal kita dari sholat 5 menit. Sahkah sholat tersebut? Tidak sah. Sholat itu sia-sia saja, diulang lagi nanti. Jadi syarat sahnya sholat apa? Harus mengetahui masuknya waktu sholat. Kemudian yang kelima syarat sah sholat yaitu istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Jadi sholat kita itu bagi orang yang mukim ya, yang normal itu menghadap kiblat. Tapi ada nanti pengecualian, orang yang sholat dalam kendaraan, nanti kalau kendaraannya bisa berhenti, diutamakan berhenti dan menghadap kiblat. Tapi kalau keadaannya tidak bisa berhenti, contohnya kapal laut atau pesawat, kita mengikuti arah pesawat atau kapal tersebut. Tapi kalau sekarang ini di sebagian maskapai penerbangan atau pesawat sudah diadakan atau dibuat tempat khusus untuk sholat, yang mana arah kiblatnya itu bisa dirubah-rubah. Kalau di kapal laut biasanya, kalau bagi yang pernah sholat di kapal laut, jadi ada kompasnya, jadi bisa mengikuti arah kompas, sekalipun arah kapal kemana-mana, tapi arah kiblat berubah terus. Begitupun di pesawat ada juga. Tapi seminimal-minimalnya kita tetap melaksanakan sholat. Bahkan ulama menjelaskan tetap melaksanakan sholat sesuai waktunya, tapi nanti setelah kita sampai tidak musafir lagi, kita ulang sholat yang tadi sesuai dengan menghadap kiblat. Yang pertama tadi namanya sholat li hurmatil waqt, sholat menghormati waktu. Karena pas masuk waktu asar atau waktu maghrib kita sedang dalam pesawat ayah bunda. Kemudian istiqbalul kiblah. Jadi di sini ada lebih kurang 5 syarat sah sholat bagi kita muslim dan muslimah. Kita ulang sedikit lagi. Tadi syarat wajib ada 3, yang kemudian syarat sah sholat ada 5. Yang pertama yaitu tadi suci anggota tubuh dari hadas dan najis. Yang kedua tertutup aurat. Yang ketiga berdiri dari tempat yang bersih. Kemudian ilmu atau mengetahui masuknya waktu sholat. Yang keempat selanjutnya ini. Yang keempat mengetahui waktu sholat. Yang kelima yaitu menghadap kiblat. Bapak, ibu, ayah, bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi sholat-sholat fardu yang 5. Kemudian sholat-sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib ataupun sholat-sholat sunnah selain rawatib. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, awal ma yuhasabu bihil abdu, yang paling pertama kali dihisab oleh Allah nanti sholat pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maksudnya di situ adalah sholat wajib yang 5. Apabila baik yang 5 ini, yang fardu ini, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Tapi apabila kurang atau bermasalah, maka rusaklah amalan yang lainnya. Kemudian di hadis lain Rasulullah juga menjelaskan dalam hadis qudsi, apabila buruk kualitas sholat wajib seorang hamba tersebut, Allah menyuruh kepada para malaikat pemeriksa amalnya, coba lihat sholat sunat hamba tersebut,
Bagaimana kualitas solat sunatnya? Apabila ada dia mengerjakan solat-solat sunnahnya, maka jadikan solat sunnahnya itu penambal kualitas solat wajib yang tadi. Bisa jadi solat wajib yang kita laksanakan itu kurang sempurna. Kurang sempurna maksudnya apa? Mungkin terburu-buru, bacaan kurang tepat karena mungkin kemampuan atau apa kita, sehingga diambilkanlah tadi solat-solat sunat tadi untuk penyempurna solat wajib tadi. Jadi oleh karena itu berdasarkan hadis ini, marilah kita senantiasa menjaga solat yang 5 ini, fardu yang 5 ini kita perikutkan, kita tambah dengan solat sunat-sunat yang lain tadi, solat rawatib yang 10 muakkad, 16 atau 17 dengan tambah ghairu muakkad, ditambah lagi solat selain itu, solat duha, solat isra, solat malam tahajud dan solat lainnya. Semoga dengan solat-solat sunat yang kita lakukan ini pembantu pemberat timbangan solat wajib kita tadi. Ibarat ulama menjelaskan, kita melaksanakan solat ibadah-ibadah wajib kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita sedang berniaga, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu melakukan yang fardu-fardu, yang wajib-wajib saja, solat yang 5, puasa Ramadan, zakat yang ketika sudah wajib zakat tidak diikuti dengan infak atau sedekah. Kemudian yang dia lakukan dalam kehidupannya hanya yang wajib-wajib saja. Ibaratnya dia kalau orang berniaga, melakukan bisnis, dia balik pokok aja tuh, balik modal, belum ada untung. Tapi ketika seorang tersebut yang wajib-wajib dia laksanakan, yang fardu-fardu tadi dia laksanakan, kemudian dia perikutkan, dia tambah dengan yang sunat. Kalau untuk solat sunat yang tadi, kalau untuk puasa sunat Senin Kamis, Ayyamul Bid, setiap hari-hari tertentu, hari Arafah, hari Asyura dan hari-hari yang lain. Kemudian kalau untuk zakat dia berinfak dan sedekah, itu yang sunat-sunatnya, maka disitulah dia beruntung atau berlaba dalam perniagaannya. Jadi ayah bunda semuanya, tentu kita berharap kalau kita sedang berdagang atau berbisnis, tentu kita mengharapkan laba, untung, tidak mengharapkan balik modal capek saja. Tapi tentu nanti ketika di akhirat kita sudah dihisab adalah untung dari perniagaan atau perdagangan kita selama hidup di dunia ini untungnya lah. Itu pun kalau balik pokok kayak tadi itu, pokoknya rusak-rusak, tidak bagus kualitasnya. Zakat tah ala kadarnya saja, puasa yang Ramadan wajib-wajib itu ala kadarnya saja, dan sholat wajib itu mari sama-sama kita bersemangat lagi, introspeksi diri lagi, sudah sejauh mana yang kita lakukan saat sekarang ini. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk saat kesempatan kali ini kita cukupkan sampai sekian. Insyaallah kita lanjutkan taklim kita atau majelis kita pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita bahas, kita pelajari, sama-sama bermanfaat untuk kita semua dan kita amalkan, terutama bagi kami yang menyampaikan. Semoga apa yang kita lakukan ini, bentuk majelis ini, majelis zikir ini, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberat amal ibadah kita nanti ketika yaumul hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dari kami yang menyampaikan kalau ada salah dan janggal. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Hai, Pak. Aduh, ya, Pak. Ustaz Rosi mana, Pak? Aduh. Itu bawa nih. Hah? Yang situ nggak ada? Coba. Panggil Pak apa? Pak Fajri ya, benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawanin saya apa cuma
Allah.